Waduh, sampean. Halo teman-teman semuanya, gimana kabarnya ya? Semoga semuanya sehat. Selamat datang di vlog saya yang kesekian kali. Dan insya Allah live ini akan rutin saya lakukan mumpung saya di Malang ya. Oke, untuk pembahasan kali ini adalah tentang kunci sukses bermain akun laut itu apa ya kira-kira? Teman-teman ada yang tahu nggak? Kalau ada yang tahu silahkan hadir dan ramaikan kolom komentarnya ya. Sebelumnya kita bahas dulu penampilan yang ada di akun ini. Bukan penampilan tapi penampakan apa aja yang ada di akun ini ya. Kunci suksesnya itu ada banyak teman-teman. Tapi untuk kuncinya, untuk yang paling utama itu hanya dua ya. Kalau menurut saya hanya dua teman-teman. Satu, konsisten. Dua, jangan males. Kuncinya itu ya, konsisten dan jangan males. Maksudnya gimana? Kalau misalkan kita sudah memang terjun di dunia akron laut, kalau waktunya maintenance atau perawatan itu ya langsung dikerjakan gitu teman-teman, jangan sampai nunda-nunda. Kalau misalkan jatahnya WC ya langsung WC gitu teman-teman. Terus perhatikan juga filtrasinya, kalau filtrasinya sudah diperhatikan bagus, kalau materinya juga banyak ya dirawat dirawat gitu loh, dirawat terutama bakterinya. Ketika maintenance itu perhatikan juga dosing bakterinya ya. Yang paling utama saya itu selalu memperhatikan bakteri ya. Bakteri itu kalau misalkan 2 minggu sekali maintenance uras ya, bakterinya dijoki dan dikasih makan ya. Jangan cuma dikasih bakteri itu tapi juga dikasih makan bakterinya. Kasih makannya apa? Makannya ya bisa kalian kasih gula. Kalau misalkan yang bagus ya pakai biotin ya. Kalau saya biasanya memang gula itu sudah bagus, sudah worth it lah ya, murah dan dapat mudah didapat dimanapun. Atau bisa pakai cuka, tapi kalau cuka itu takarannya beda lagi ya, kalau lebih baik gula kalau saya. Terus yang kedua itu tadi ya, jangan males. Jangan males tuh ya maksudnya rek, kalau misalkan kalian waktunya maintenance ya aja males-males rek. Oh lah, saiki harusnya jadwal maintenance tapi kok males ya, besok aja sah. Nah itu besok akhirnya nggak dikerjakan dan timbullah masalah-masalah yang ada di akuariummu. Khususnya untuk river-river yang baru itu ya pasti masalahnya dari sana, males dan juga nggak konsisten. Kadang-kadang cuma terbawa iklim aja, terbawa iklim, wih, gelut ya, terbawa iklim karena pengaruh teman-temannya pada buat akun laut, akhirnya malah melok. Ya boleh lah ya, ikut-ikutan tren gitulah, boleh aja, cuma ya jangan males, konsisten tetap. Kalau misalkan waktunya maintenance ya maintenance, waktunya nguras ya nguras, jangan ditawar lagi. Dan juga kalau misalkan waktunya nguras itu perhatikan, kalau misalkan apalagi pakai ASB, kalau pakai ASB itu ya perhatikan pakai RO teman-teman ya, pakai RO, jangan sampai pakai air keran atau air sumur. Wah itu pasti lumutmu nanti budak nanti ya. Wah itu balungnya mesti ngerengin nang nemo kira. Atau lebih bagus lagi kalau mau yang bagus konsisten pakai air Cleo teman-teman ya, pakai Cleo. Tapi lah ya agak mahal dikit sih, tapi hasilnya bagus. Ukuran akuarium 40 persegi pakai gula berapa berapa ya Om? Kalau 40 persegi itu saya biasanya cuma satu pucuk sendok makan tuh loh, pucuknya aja dicairkan dulu di situ, terus masukkan rutin tiap hari ya. Kalau misalkan mau 2 minggu sekali ya apa-apa, 2 minggu sekali itu ya cukup satu sendok, itu separuhnya aja dicairkan dulu. Kalau bakteri belum enggak masalah ya. Kalau putih itu misalkan habis kasih gula terus tiba-tiba akuariumnya putih, namanya bakteri belum, enggak apa-apa, wajar. Nyalakan aja aerator, kalau maunya aerator dinyalakan. Atau kalau punya skimmer, tapi kalau skimmer ya mati pisan bakteri ini yang makan itu ya, nutrisinya mati. Jangan ya, kalau misalkan pas baterai belum itu usahakan nyalakan aerator aja, jangan skimmer.
biar nggak ambiar pisan sak bakteri ini, sak nutrisi ini, sak apa nih, sak mananya baterinya itu hilang pisan gitu nek misalnya pakai skimmer itu ya. Terus teman-teman ada tambah lagi ya, buat terutama buat river yang baru, kalau misalkan sudah terjun di akun laut itu jangan sampai akuariumnya diumek-umek kiai, diobok-obok. Akuariumnya diobok-obok terus, koralnya dari posisi A sampai posisi Z terus saya diobok-obok, apalagi sampai ngobok pasirnya diangkati, batunya diangkati, ambiar wis ya. Ya itu yang membuat jadinya di beberapa wilayah itu river banyak yang keluar masuk, maksudnya banyak yang pensiun, kadang-kadang cuma umur 1 bulan wis dijual bullset dan sebagainya. Yo iku gara-gara tidak puas dengan posisinya koral ya, koralnya dipindah-pindah, jadinya stres mati, terus amonianya naik. Semua naik wis, dari apa namanya, amoninya NH3 PO4 semuanya naik semua karena dipindah-pindah, koralnya mati, ambiar wis, ambiar people. Oh, makanan bakteri yang bagus apa makanan bakteri yang bagus kalau bisa pakai Bioptim Mas Deki. Bioptim ya, nanti ada takarannya Bioptim, silakan dilihat aja di Mbak Google. Kalau mau lebih murah saya selalu pakai gula atau cuka, tapi saya rekom gula sih. Kalau cuka itu apa ya, kok tak perhatikan kalau cuka itu lebih ekstrim, maksudnya lebih ekstrim itu lebih keras itu loh Pak. Lebih baik gula lebih lebih mudah larut di akuarium laut kalau menurut saya sih, pengalamanku gitu. Gula aja Mas, lebih murah dan efisien. Kalau misalkan mau nyari tutorialnya ada kok di channelku ini, yang pas aku dosing gula ya, pakai gula. Bisa pakai gula aja, murah, murah meriah, cukup ke dapur tapi jangan sampai ketahuan sama istrimu atau mbokmu, nanti kamu dimarahi ya, gulai kok entek digawin gawe akuarium laut tok ae. Gulane entek gara-gara digawe dosing bakteri, makan bakteri ya, sorry, maksudnya makan bakteri bukan dosing bakteri. Ini kemarin yang nanya-nanya tentang Montipora grafted ya, tak ulangi mana hari ini. Wes intinya itu teman-teman ya, perawatan akuarium laut itu yang pertama konsisten, kemudian yang kedua jangan males, yang ketiga nek wis tuku koral, ojo diumek-umeki, ojo dipindah-pindah ya. Nek wis tuku didekek kono ya wis dek kono ae, terus itu aja, jadi pindah-pindah kemana-mana gitu loh ya. Gue diumeki ya, biasanya river-river baru kayak gitu diuceli. Siap, terima kasih, nanti saya tonton konten yang gosip gula. Terima kasih, sama-sama Om Deki Eko. Kalau misal akuarium Pampung Segi ada 2 kerang kima, apa harus lebih sering WC Ada SPS juga soalnya kima nyedot big tree banyak kah Om Regu Saputra, bener banget ngapain kok sampai pakai 2 kima itu loh, akuariumnya nano kok 2 kima, apalagi kima itu makanya big tree kalau misalkan omnya ndak dosing, cuma ngadeli WC, kimanya luru, yo WC nya lebih sering apalagi omnya pelihara SPS juga, waduh lah balapan karo kimanya tau diperhatikan kimanya. Kalau misalkan ukuran segitu lebih baik satu aja lah, ini ukuran 60 aja kimanya satu kok, itu kimanya di dalam itu ya, SPS nya banyak loh, SPS nya akeh. Lalu misalnya SPS nya akeh, kimanya akeh, yo ambiar tau rebutan big ini ya. Jadi kalau misalnya mengandalkan WC, kimanya satu aja, kecuali dosing. Kalau akuarium ini memang cuma mengandalkan WC ya. Ini murni WC tanpa dosing, dosingnya cuma dosing bakteri dan makanan bakteri aja. Ingat ya, itu dosing untuk bakteri, peremajaan bakteri, bukan dosing untuk koral. Kalau koral dosingnya cuma ganti air dan lampu yang memadai, lampu memadai sama dosing WC, water change sama bakteri, itu aja wis kuncinya ini akuarium ini ya. Tak lihatkan ya dari jauh akuariumnya. Nah ini akuarium displaynya ya, nih cuma mengandalkan WC sama lampu yang cukup memadai. Ini pun kurang ini lampunya, ini lampu 2 hidra ini perlu ditambah lagi 1, mungkin Vito atau Fitri ya. Buat yang tengah itu kurang, soalnya untuk yang
apa namanya, FPS pertumbuhannya masih kurang kencang pertumbuhannya ya. Dan koral yang di tengah ini cahayanya kurang, jadi nyebarnya masih ke samping-samping teman-teman, gitu Pak. Jadi kalau kima ya satu aja, jangan banyak-banyak. Kok balapan mangan victory, memang bener dia makan victory. Air ASB bisa tahan berapa lama ya di galon? ASB pengalaman saya ya bukan pengalaman, ya memang sudah sering saya lakukan. Kalau ASB pokoknya meskipun sampean taruh di galon selama 1 bulan tidak apa-apa. Yang penting ketika mau dilakukan WC, air galonnya yang sudah ASB tadi itu dikocok dikocok ya, jangan cuma air yang atasnya tok yang dipakai, nanti yang atas ndak asin, yang bawah asin banget gitu jadi yang bawah di ocok-ocok gitu ya, dikocok biar rata asinnya gitu. Nggak apa-apa, nggak masalah, meskipun kamu simpen 1 bulan nggak apa-apa ya. Kalau bisa maksimal 1 bulan aja lah, jangan sampai lebih-lebih ya. Buat apa nyimpen ASB banyak-banyak atau lama-lama ya, jangan lama-lama ini 40 persegi WC 3 minggu sekali 3 minggu cukup kan kalau SPS sama Kima 3 kali seminggu. Waduh kalau bisa regu WC nya 2 minggu sekali aja jangan 3 minggu kelamaan itu. Apalagi kalau misalnya koralnya banyak, kelamaan kalau bisa seminggu 2 minggu sekali, jangan 3 minggu sekali ya, saran aja ya. Kalau misalkan mau dilakukan monggo, nggak dilakukan ya nggak apa-apa, nggak masalah, kan cuma saran dulu ya. Yang penting happy yang penting kita sama-sama menikmati akuarium laut. Jangan sampai akuarium laut itu terbawa apa namanya, gengsi ya. Kalau misalkan kalian mau buat akuarium karena gengsi rek, akuariumku lampunya DIY dan semuanya serba DIY, ngapain gengsi gitu kalau bisa sesuai ke budget lah ya. Kalau misalnya kita budgetnya cukup segitu ya segitu aja, yang penting maksimal hasilnya. Kita buktikan ke teman-teman yang budgetnya gede-gede tapi akuariumnya gitu-gitu aja, itu lebih bagus daripada yang diisi. Mending DIY tapi dimaksimalkan, terutama pencahayaan ya, lampu itu karena jantungnya akuarium laut itu di lampu. Kalau misalkan lampunya nggak maksimal, nanti pertumbuhan koralnya juga ya gitu-gitu aja, musat batal. Bahkan kalau kayak polip itu, kalau misalkan lampunya nggak memadai, terutama polip ya. Polip kalau misalkan lampunya nggak bagus, nggak memadai, dia akan pertumbuhannya jelek, cenderung pucet, kusut, dan tiba-tiba memanjang akhirnya lepas, mati deh, coplok dewe, merotol, kisut ya nek polip gitu. Padahal kalian juga tahu mungkin ya, polip itu jenis koral yang paling kuat menurut saya ya. Apapun kondisi airnya dia itu tetap hidup, bahkan kuat. Bahkan dia juga hidup di akuarium atau air yang kotor ya. Polip itu kan hidupnya di tempat-tempat kotor gitu, di pinggir-pinggir laut, pantai itu pasti banyak polip. Kalau kalian ke pantai, kalian lihat aja di pinggir, terutama yang di batu-batuan gitu, pasti banyak polip. Itu air yang kotor tapi dia tetap hidup. Jadi gitu, polip itu pokoknya cahaya bagus, airnya kotor, dia tetap hidup, tetap beranak pinak ya. Jangan sampai kalian salah pilih lampu. Kalau lampu DIY, saran saya ada di toko hijau, toko pet itu saya rekom di situ, karena dulu saya pakai DIY dari Mas apa namanya, lupa saya. Ada di link toko petnya. Itu bagus buatannya ya. Kalau nggak salah orang Jogja. Atau pakai lampunya itu juga bagus, apa namanya, lupa aku rek. Live gini mas, soalnya live. DIY juga bagus kok. Rila lag ya, Rila lag kalau nggak salah ya, di Tokopedia itu Rila itu bagus buatannya. Saya pakai itu juga DIY. Kalau ini pakai pabrikan Pak, bukan DIY Pak, Hydra ini ya, Hydranya 2 ekor. Oh ya, satu lagi teman-teman, kalau sudah terjun ke akuarium laut, terutama bagi kalian yang suka koral, perhatikan penempatannya ya, penempatan koral. Jangan sampai kalian beli koral itu kalian campur penempatannya. Contoh misalkan karang anemon kamu campur dengan babut
dengan jamur ambiar koralmu. Kenapa? Nanti sting akhirnya entek koralmu mati kabeh. Terus akhirnya airnya jelek, airnya sudah terkontaminasi gitu ya. Akhirnya ambiar wis leren kamu wis. Ya itu yang menyebabkan akuarium laut itu kembang kempis ya peminatnya, karena itu minim edukasi ya. Kalau di sini kami selalu edukasi kepada pelanggan, kalau beli koral itu saya sarankan ini gitu ya. Terus kalau penempatannya jangan sampai jangan sampai berdekatan. Penempatannya di sini, dekat dengan lampu, arusnya kencang gitu ya. Jangan sampai cuma jualan, cuma asal paku, akhirnya pelanggan nggak diperhatikan. Enggak ya, kita selalu memperhatikan pelanggan kami. Tuh teman-teman, jadi kalau misalkan kalian beli koral itu usahakan tanya ke pedagangnya, penempatannya gimana, arusnya gimana pak, lampunya gimana, lampunya apakah butuh lampu yang jreng, low atau medium gitu ya, arusnya juga gitu, arusnya butuh yang kenceng apa enggak gitu ya Rek ya. Jadi kalau misalkan ini ya, ini contoh di sini polipolip ini suka cahaya tinggi teman-teman ya, suka cahaya tinggi dan dia suka beranak, cepat beranak ya. Usahakan dia penempatannya kalau misalkan di pasir itu fragnya besarkan, misalkan polipnya cuma satu segini, fragnya gedean sak ini loh. Kenapa? Karena dia itu suka beranak, cepet mana itu loh Rek. Nanti cuma misalkan di sini satu ya, nek wis di frag gede dulu nanti bisa full fragnya. Dan kalau misalkan fragnya sudah full nanti dia akan manaknya itu sampai minggir-minggir gitu loh, minggir-minggir di fragnya itu. Dan kalau sudah nggak punya tempat dia akan lepas ya, kasihan yang lepas dan akhirnya memanjang kayak gini. Tuh contoh purple monster ini, tuh ya, purple monster ini dia sudah nggak dapat tempat, jadi dia molor ke atas gitu ya, molor itu kan kelihatan kan dia molor itu ya. Nah itu purple monsternya molor karena dia sudah nggak dapat tempat teman-teman, jadi dia desen-deselan akhirnya molor ke atas. Kayak sama kayak magician itu fragnya kekecilan, itu waktunya panen ini ya. Magician ini fragnya kekecilan, akhirnya dia manaknya di pinggir-pinggir frag, nggak nemu tempat, akhirnya molor ke atas nyari cahaya ya, karena ketutupan teman-temannya akhirnya molor-molor. Itu ya menyebabkan polip kalian molor-molor karena cahayanya nggak dapat, sudah banyak tempatnya nggak dapat kebagian gitu Rek ya. Kalau polip itu saya suka polip, saya sangat suka banget polip karena polip itu yaitu tadi murah, terus warnanya ngejreng bagus, mudah beranak. Maksudnya seminggu 3 kali salah oh gitu ya kalau seminggu 3 kali kok itu ya ya, jangan sering-sering sering-sering itu juga nggak bagus, lama-lama juga nggak bagus jadi yang seimbang aja lebih nunggu sekali gitu ya. Kalau 3 kali seminggu 3 kali itu apa kebanyakan itu 2 hari sekali WC-nya, stres nanti kalau nek misalnya sering-sering ke WC rigu tenan nih. Tapi ya kalau misalkan mau membuktikan silakan, saran saya 2 minggu sekali aja cukup, nggak usah seminggu sampai 3 kali. Kalau seminggu 3 kali gitu nanti koralnya stres mati nanti ya. Nek sering-sering itu juga nggak bagus ya, sama lah kayak manusia gitu kalau misalkan kita sering-sering minum obat kan nggak bagus buat tubuh kita, atau vitamin gitu ya, misalkan kita sering konsumsi vitamin tiap hari nggak bagus buat tubuh kita over nanti kayak sakau ya, ketagihan istilahnya apa namanya ya, kayak adiktif gitu lah ya. Nanti kalau misalkan seminggu 3 kali terus tiba-tiba omnya males diganti seminggu sekali, kaget koralmu nanti koralnya kaget akhirnya mati, stres. Jadi usahakan rutin aja 2 minggu sekali. Kalau misalkan omnya mau seminggu 3 kali rutin ya nggak masalah sih, cuma saran saya jangan, karena kalau misalkan sering-sering itu malah nggak bagus malah ya. Ibaratnya kalau misalkan omnya tidur selama sehari itu biasanya 2 kali, terus tiba-tiba omnya sering tidurnya dipakai sehari itu 5 kali, ya apa rasanya tidur kan bagus ya buat istirahat, mengistirahatkan tubuh kita biar nggak capek, kemudian memulihkan energi gitu ya. Tapi kalau misalkan sering-sering tidur juga nggak bagus kan, malah lemes nanti. Saya tidur misalnya suwe-suwe ngono kok malah nggak enak nang awak ya, sakit semua gitu ya. Sama lah kayak koral ya
Kok misalnya sering-sering nanti itu om jelek nang oral efeknya loh, kok efek ke belakangnya loh ya. Sekarang sih tidak masalah, nanti lama-lama kasihan om. Saran saya konsisten 2 minggu sekali aja, kalau misalkan mau seminggu sekali aja gitu loh om, jangan sering-sering. Oke om, laksanakan, terima kasih om, sama-sama om Ribu. Ini hanya saran ya om Ribu, cuma saran aja. Kalau misalkan om Ribu mau konsisten di seminggu 3 kali ya tidak masalah, santai aja gitu loh ya. Karena akar melaut itu banyak saudaranya. Kalau misalkan salah ya mohon maaf, kita semua manusia pasti punya kesalahan. Saya di sini bukan masteran ya, nggak ada masteran, kita sama-sama belajar ya. Kalau misalkan salah ya mau dikoreksi gitu loh. Gitu ya teman-teman. Cukup sampai di sini dulu mungkin untuk live-nya, live tentang apel laut, permasalahan apel laut, korea melaut, khususnya untuk river pemula. Nggak ada pemula sebenarnya sih, river baru ya, soal river baru, biar nggak salah tempat gitu, nggak salah kapal gitu ya. Oke om, terima kasih om ya sudah menyimak atau mengklik video ini meskipun nggak sengaja atau sengaja. Terima kasih banyak omku, terharu aku rek. Sampai jumpa di live selanjutnya ya, atau mungkin ntar lagi saya live untuk stok yang dari Banyumili ya, bagi yang minat. Tapi silakan merapat aja kalau jadi, atau nanti komen aja butuhnya apa, nanti saya live kan ya, live aja wis. Malas ya di video ini aku nggak live ini. Oke, terima kasih teman-teman, sampai jumpa di live selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam river semuanya.